Ya, sekarang kita akan membahas topik, pressure transient analysis. Ini, kata teknikalnya ya, pressure transient analysis, tapi yang mungkin lebih general itu adalah, apa namanya, well testing. Sebentar saya hide-kan dulu. Oke, kita masuk dulu dengan topik introduction. Sebelum kita memulai banyak topik gitu ya, kita buka dulu dengan introduction, terkait pressure transient atau well testing itu. Nah, untuk komponennya ada tiga komponen besar dalam pressure transient analysis atau well testing. Yang pertama adalah subsurface-nya, ya reservoirnya atau gabungan dari reservoir dan sumur ya. Kemudian ada well testing equipment-nya, ya ini yang ada kita pasang di surface. Di sini digambarkan dengan di sini ada manifold dan juga ada separator ya. Jadi ini komponen well test equipment-nya, ada subsurface-nya, dan tentu saja ada evaluatornya, ada evaluasi, ada software-nya gitu. Dan ini akan menjadi topik yang akan kita bahas. Nah, jadi apa sih sebenarnya pressure transient analysis itu gitu? Atau well testing itu sebenarnya apa sih? Yang pertama dan yang utama adalah dalam pressure transient atau well testing itu kita mengirimkan sinyal sebenarnya ke reservoir. Ya, sinyalnya itu berupa gangguan atau sinyalnya itu adalah berupa perubahan laju alir. Ya, kalau kita naikkan atau turunkan laju alir dari sumur, pasti akan ada sinyal ke reservoir dan sinyalnya itu berupa perlambatan tekanan, ya, perlambatan gelombang tekanan. Nah, di sini dapat teman-teman lihat, nanti juga bisa refer ke slide. During well test, kita kirim sinyal ke reservoir dan kita menangkap respon atau respon balik dari reservoir seperti apa. Nah, kita receive the response di wellbore, ya kita tangkap respon dari reservoir itu, kita tangkap di wellbore, dan across time kita bisa dapat banyak respon terkait respon di area sekitar sumur, ya. Area sekitar sumur kita bisa dapat responnya. Area yang sedikit lebih jauh dari sekitar sumur, kita dapat apa namanya daerah sekitar reservoir. Dan kalau kita well testing lebih jauh lagi, kita bisa mendapatkan respon dari ujung-ujung batas reservoir. Ya, jadi tergantung dari durasi kita well test, kita bisa menginvestigasi daerah dalam reservoir yang cukup pendek atau sampai yang luas sekali. Nah, itu tadi visual gambar subsurface dan apa namanya sumurnya. Nah, kalau dari numerikalnya, sebenarnya dalam well testing kita melakukan variasi rate yang nantinya akan berpengaruh ke variasi pressure. Ya, jadi di sini perform rate and pressure variation. Ya, terutama adalah yang kita utak-atik adalah laju alirnya di sini. Ini adalah Q. Jadi ada Q1 di sini, ya. Kemudian ada Q2. Nah, pada gambar ini Q2-nya 0, ya, laju alirnya 0. Nah, ada laju alir tinggi, ada laju alir rendah, itu pasti akan menimbulkan respon pressure di dalam subsurface. Ya, jadi ini yang akan dihasilkan, pressure. Jadi kita mengubah-ubah laju alir sumur, nanti kita akan melihat respon tekanan dalam reservoirnya itu seperti apa. Nah, yang kita lakukan ketika kita mengubah-ubah laju alir sumur, itu ibarat kita melempar batu ke dalam kolam. Nah, kolam berisi air, kita lempar batu, maka akan timbul seperti ini. Ada gelombang gitu ya, gelombang air yang dia terpropagasi, dia akan merambat makin lama makin melebar. Nah, seperti itu juga yang terjadi di reservoir. Tapi yang merambat adalah tekanannya, propagasi tekanan. Nah, dari variasi laju alir akan menimbulkan perubahan atau dinamika tekanan. Nantinya itu semua kita rekam, ya kita punya alat ukur tekanan di dasar sumur, yang nantinya setelah kita olah dan akan kita bahas belakangan, kita akan mendapatkan hasil kira-kira seperti ini. Kita plot rekaman perubahan tekanan itu kita akan dapat seperti ini. Dan sekarang mungkin kita nggak ngerti apa sih artinya ada plot seperti ini, tapi di dalam gambar seperti ini ada banyak sekali informasi yang terkontain dalam plot ini. Nah, tugas well test evaluator atau well test engineer adalah membuat program well test dan mengevaluasi kalau sudah dapat plot kayak gini, ini artinya apa?
Nah, di sini itu banyak yang bisa kita evaluasi. Yang pertama, kita bisa mengetahui properti sumur, skin faktornya seperti apa. Dan kita juga bisa mengevaluasi karakteristik reservoirnya, permeabilitasnya seperti apa. Ya, permeabilitas itu sangat penting untuk mengetahui performa sumur, laju alir yang dia berikan. Kemudian yang juga penting adalah reservoir boundary. Sebenarnya reservoir saya ini sebesar apa? Sebenarnya di sekitar sumur saya ini ada patahan, ada fault atau tidak? Ya, jadi kita bisa meraba, kita bisa mensensing adanya boundary di reservoir kita dengan well testing ini. Ya, jadi kalau bisa kita ibaratkan, well test ini seperti kita dokter lah ya. Dokter dengan berbagai testing-testing yang dia lakukan, entah infrared, entah X-ray, entah CT scan, semua itu pengukuran ya, dan mereka menggunakan gelombang dan somehow setelah ditangkap sama receiver, nanti akan ada plot, ada gambar, ada map yang muncul, dan nanti dokter akan mengevaluasi atau mendiagnosis atau menginterpretasi bacaannya itu apa. Nah, itu yang kita lakukan. Seperti itu juga. Tapi yang kita sense ini bukanlah badan manusia, tetapi adalah reservoir. Nah, kira-kira juga seperti ini ya. Jadi kita setelah melakukan well test, ya, kita mengukur. Yang kita ukur adalah tekanan, ya. P ini pressure, pressure measured versus waktu. Ya, kita catat tekanan sebagai fungsi waktu. Nah, at the same time, kita sebagai evaluasi akan membuat model. Makanya di sini ada tekanan calculated, ya, tekanan calculated dan tetap ada time. Nanti kita akan bandingkan apakah model kita sudah sesuai dengan actual yang terukur. Ini namanya matching. Nah, di kanan ini adalah contoh ketika kita melakukan matching. Titik-titik di sini itu adalah measured pressure. Jadi tekanannya yang bulat-bulat di sini tercatat. Ya. Dan yang garis putus-putus merah ini adalah tekanan dari model. Dan dapat dilihat di sini udah pretty much matching ya. Tapi tentu saja nanti well test di dunia nyata tidak sesimpel ini gitu. Ya, jadi dari sini udah bisa disimpulkan bahwa tekanan kita, pressure kita sudah matching. Nah, ini merupakan bekal untuk kita mengevaluasi reservoir kita seperti apa karena sudah matching antara actual dengan model. Nah, objektifnya ada banyak ya. Pertama tentu saja mengidentifikasi fluida. Ya, dalam well test kita mengambil sampel, apalagi well test yang dilakukan saat eksplorasi atau saat drilling di awal-awal. Kemudian kita tentu saja mengukur tekanan reservoir, mengukur temperatur gitu ya. Mengukur well deliverability. Sebenarnya kemampuan sumur saya, kemampuan alirannya itu setinggi apa laju alirnya. Ya, jadi itu bisa kita dapatkan informasinya dari well test. Kemudian well damage. Kita bisa mengukur formation damage, kerusakan sumur dari well testing. Khususnya dengan faktor namanya skin factor. Ya, kuantitas kerusakan formasi itu kita value dengan skin factor itu bisa kita dapat dari well testing analisis. Kita tahu heterogenitas reservoir, kita bisa tahu reservoir extent selebar, seluas apa kita bisa tahu. Dan juga adanya komunikasi antar sumur. Interference test kita bisa lakukan. Ya, jadi ada macam-macam kita bisa dapatkan informasi dari well testing ini.